Halo semuanya, selamat datang di ibadah online THC. Berikut hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum mulai ibadah. Yang pertama, jangan ibadah sambil tiduran. Udah siang, ayo bangun. Yang kedua, kalian ibadah jangan sambil makan. Ini bukan bioskop. Dan yang ketiga, tetap fokus ibadah. Jangan main HP, nonton TV, atau bercanda. Fokus seperti ibadah minggu pada umumnya ya. Buat teman-teman yang mau persembahan, kalian bisa transfer ke rekening di samping ini. Oke, buat teman-teman yang belum join Cool, kalian bisa hubungin kita di Instagram kita gmcc.thc dan juga cek konten lain kita di YouTube ini ya. Jangan lupa selamat ibadah. Hai, shalom teman-teman. Apa kabar semuanya? Aku percaya semuanya dalam keadaan yang bersuka cita karena kasih Tuhan selalu baru setiap hari buat aku dan juga buat kalian. Amin. So, aku pagi hari ini pengen ajak kalian untuk sama-sama siapin hati kita yang terbaik. Ayo mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap perlindungan-Mu, buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini Tuhan kami mau datang Tuhan, kami mau bawa hati kami yang terbaik Tuhan, persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan dapatkan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya Tuhan, ku mau bersyukur selamanya, sebab terlalu baik dan terlalu indah yang kau buat bagiku. Ku mau bersyukur kepadamu. Hallelujah, Jesus. I bring my soul to you, Lord. Kau Allah yang setia di dalam hidupku, Kau Allah yang setia, tiada yang lagi. Dapatkan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan dapatkan ku balas segala kebaikanku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya, Jesus, selamanya. Selamanya Tuhan. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my soul. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my heart and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus.
I love you, I love to worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus, I worship you, oh, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you, oh, I love you, I love to worship you, Jesus. Shalom teman-teman TAC, GMCC, apa kabar semuanya? Semoga setiap kita tetap di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, di dalam Tuhan Yesus. Nah, teman-teman hari ini mungkin ada yang belum kenal, bagi teman-teman yang menonton ibadah TAC, nama saya Eko Saputro, tapi sering dipanggil adalah Eco, jadi just panggil aja Ko Eco, oke? Nah, hari ini tema yang dibawakan adalah tentang tema bulan ini adalah tentang pressure. Nah, tapi subtema di minggu ini adalah tentang tuntutan. Nah, tuntutan itu seperti apa sih? Namanya juga tuntutan, penuntut. Nah, berhubungan seperti itu, hubungannya ke diri kita dituntut sama orang lain. Nah, Ko Eco mencari tahu arti kata tuntutan secara harfiahnya itu apa, adalah salah satu artinya adalah permintaan yang keras. Nah, permintaan yang cukup keras gitu kan, untuk sesuatu hal kita lakukan gitu ya. Jadi dari orang lain kepada kita untuk kita lakukan. Itu keseharian kita. Nah, tuntutan itu bisa datang dari mana? Bisa dari mana aja. Umumnya misalkan dari keluarga kita, dari sekeliling kita, biasanya sekolah, kita juga dituntut sesuatu, orang lain yang menuntut kita untuk melakukan sesuatu hal. Nah, hal inilah yang membuat orang menjadi pressure itu jadi under pressure, malah jadi di bawah tekanan. Orang jadi tertekan, lama-lama malah jadi mungkin orang bisa bilang bisa jadi stres gitu. Mungkin belum sampai stres gila gimana, tapi orang jadi stres malah jadi tidak bersukacita, malah jadi tidak maksimal hidupnya di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Apa sih kalau kita menyikapinya dalam hal tuntutan tersebut jika itu datang kepada diri kita. Nah, firman Tuhan dulu kita buka dari Amsal pasal 16. Nah, ini adalah dari orang bijak. Nah, dia mungkin tidak ada kata tuntutan secara langsung di situ, tetapi secara tidak langsung ada value bagaimana anak Tuhan dalam menyikapi tuntutan tersebut. Oke, Amsal pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya coba ulangi, Amsal pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Oke, kita baca sama-sama. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ayat yang kedua, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Wow, luar biasa. Maksudnya apa? Tenang, perlahan demi perlahan
Nanti Koeco akan jelasin. Nah, teman-teman gini, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Orang dapat tuntutan, orang merencanakan sesuatu, dia merencanakan di dalam hatinya. Tetapi jawaban lidah maksudnya adalah jawaban itu berasal daripada Tuhan. Orang mau merencanakan segala sesuatu, akhirnya Tuhan yang nanti akan memutuskan juga untuk hidup kita. Kok berarti kita pasti aman-aman aja? Maksudnya gini, kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita tetap bersikeras, tegak tengkuk melakukan hal yang mungkin yang salah terus, ya akhirnya kita jatuh dalam kesalahan kita sendiri. Nah, ini lebih ke arah gini, orang yang sudah menyerahkan hidupnya ke dalam Tuhan. Gitu loh, oke? Nah, ayat yang kedua, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Nah, tuntutan dari orang-orang itu kepada kita, masing-masing itu bagi setiap orang itu yang terbaik buat kita. Pikiran orang-orang tersebut. Makanya ada firman Tuhan seperti ini, termasuk ke diri kita sendiri. Kita mau milih suatu, pokoknya kalau jalan kita tuh kayak bersih menurut pandangan sendiri. Tapi balik-balik itu semua, pokoknya yang benar adalah benar gak sesuai dengan rencana Tuhan yang unik dalam hidup kita. Nah itu, jadi kalau dibilang dalam hal menyikapi tuntutan itu seperti apa, sesuai dengan ayat ini adalah gini, paling simpel adalah gitu. Yang pertama adalah, ini ada beberapa poin, kalau Koeco rangkum ada 3 poin, yaitu 1, apakah tuntutan itu, bahasanya gampang ini deh, apakah tidak melanggar firman Tuhan. Kalau orang bilang, apakah sesuai firman Tuhan? Nah orang bingung, bener gak ya? Ya udah, paling simpel gini deh, kebalikan ya. Apakah tuntutan tersebut tidak melanggar firman Tuhan? Nah, gimana kita bisa tahu apakah itu tidak melanggar firman Tuhan kalau kita tidak baca firman Tuhan setiap hari? Makanya kita perlu baca firman Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan, punya hubungan pribadi sama Tuhan, itu adalah hal yang basic. Makanya setelah itu, nextnya adalah setelah kita tahu secara bertahap demi bertahap, untuk kita makin mengenal Tuhan, kita tahu perintahnya, waktu tuntutan itu datang, kita tahu ini sesuai firman Tuhan apa enggak. Jadi ini adalah suatu bukan hal yang instan, adalah suatu proses perjalanan kerohanian seseorang. Makanya seringkali mungkin di luar Tuhan, orang dituntut ada yang gini, wah malah jadi stres. Orang dituntut malah jadi, iya nanti gue penuhi tuntutan lu. Malah jadi istilahnya seperti balas dendam. Maksudnya ya tidak seperti itu, lebih ke arah gini, ayo kalau orang paling gampang ini teman-teman, orang tua menuntut kita untuk menjadi anak yang baik, itu bahasa umumnya. Ya kita ada firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya kita ikutin. Kecuali kalau misalkan orang tua kita untuk melakukan tindakan yang berdosa. Mohon maaf, ya nggak tahu mungkin ada orang tua yang seperti itu. Nah, kita tidak ikutin karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya apa sih Koeco? Nanti Koeco kan kasih tahu di kesaksian di diri Koeco sendiri seperti apa. Biar mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman. Jadi yang pertama adalah waktu kita ada tuntutan, ya kita saring, maksudnya apakah itu sesuai firman Tuhan atau enggak, bahasa gampangnya apakah itu tuntutan tersebut tidak melanggar firman Tuhan. Kalau enggak ya kita lakukan. Contoh di sekolah kita dituntut untuk ada nilai yang baik, ya udah kita harus kejar itu dong. Walaupun mungkin kita tidak bisa mendapat nilai sempurna, ya nggak apa-apa. Ya memang kita tidak bisa pintar dalam hal semuanya. Tuhan ciptakan kita unik, kita jago dalam satu hal, yang lainnya agak kurang. Tapi setidaknya jangan sampai di bawah standar, sampai tidak naik kelas. Nah itu maksudnya teman-teman, ya. Oke. Nah, poin yang kedua adalah gini juga. Sesuai dengan rencana yang unik yang dari Tuhan untuk pribadi kita. Koeco ulangin, yang pertama tidak melanggar firman Tuhan atau sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah sesuai dengan rencana yang unik dari Tuhan untuk pribadi kita. Nah, ini lebih dalam lagi. Berarti dia sudah mengenal, dia diciptakan Tuhan, the calling-nya, passion-nya itu seperti apa. Nah, ini apakah bisa tahu dalam waktu tiba Tuhan? Tolong kasih tahu dong, panggilan aku ini apa? Langsung dikasih tahu dalam waktu semalam, sehari, 2 hari, seminggu? Belum tentu kawan-kawan. Maka dari sebelum ini semua menghadapi tuntutan, ini yang basicnya di luar poin-poinnya adalah ya udah kita punya hubungan pribadi sama Tuhan dulu. Yang pertama adalah baca firman Tuhan, yang kedua punya hubungan pribadi sama Tuhan. Kita intim sama Tuhan, penuh roh, penuh firman. Maka dari itu kita bisa bertindak seperti poin yang kedua, yaitu kita waktu menghadapi tuntutan, kita melihat apakah tuntutan ini sesuai dengan rencana yang unik dari Tuhan untuk pribadi kita. Kalau teman-teman mencoba bertanya kepada orang yang ahli segala macam, terbatas kepada keahliannya tersebut. Tapi kita bertanya kepada Tuhan yang adalah pencipta manusia.
Kalau dia menciptakan kita sekaligus sama tujuannya, waktu kita bergaul karib sama dia, maka setiap rencananya diberitahukan kepada kita. Nggak mungkin tidak secara langsung, tapi secara perlahan demi perlahan, lama-lama Tuhan akan bawain kita kemana nih ya rencana unik dalam hidup saya. Sehingga waktu orang lain menuntut, menurut pandangannya bersih, maksudnya pandangan dia, ini terbaik nih buat si Eco nih. Nah kita bisa saring, apakah kita lakukan apa enggak tuntutan tersebut. Seperti itu teman-teman. Karena gini, kalau kita berusaha memuaskan semua orang, ikutin semua tuntutan orang, kan tadi masing-masing pandangan bersih menurut pandangannya masing-masing. Akhirnya kita nggak jadi apa-apa. Karena tanda kutip mungkin jadi seperti memuaskan banyak orang, dan itu jadi capek sendiri teman-teman. Bukan berarti ya Ko Eco ngomong gini, wow berarti kita nggak usah dengerin orang tua atau gimana. Enggak, bukan seperti itu juga. Kita ada menghormati orang tua. Nanti Ko Eco akan berikan kesaksian. Jadi 2 poin dulu nih teman-teman ya. Jadi tuntutan tersebut apakah sesuai dengan perintah Tuhan? Yang pasti tidak melanggar firman Tuhan, atau bahasa lainnya ya. Yang kedua, sesuai dengan rencana yang unik dari Tuhan untuk pribadi kita. Kesaksian dari Ko Eco adalah gini. Dari keluarga pernah menuntut Koko nggak? Pernah. Yaitu cara bersikap untuk menjaga nama baik keluarga. Oke, setuju. Ko Eco ikutin. Mengikuti aturan di rumah. Salah satu yang Ko Eco dulu tidak suka adalah jam pergi pulang rumah. Ya India pulang ke rumah jangan malam-malam. Sampai Ko Eco sempat bercanda. Ya udah, Ko Eco sempat bercanda. Ya udah, kagak pulang malam, pulang pagi sekalian. Wah, itu kan tidak menghormati orang tua. Ko Eco yang melanggar perintah Tuhan. Oh, supaya tidak pulang malam memang orang tuh butuh waktu untuk istirahat teratur. Alasannya jelas. Oke, berarti kita harus ikutin. Nah, tapi pernah nggak ada tuntutan dari orang tua yang Ko Eco tidak ikutin? Ada, yaitu apa? Ko Eco sudah bertobat waktu kuliah, lalu sering naik motor gitu kan, naik motor kemana-mana. Nah, keluarga ada sempet Ko Eco udah di dalam Kristus nih. Maka tadi kan Ko Eco bilang ayat 1, 2, 3 itu waktu kita sudah hidup di dalam Tuhan ya. Nah, keluarga belum di dalam Tuhan. Keluarga kan percaya dengan kepercayaannya. Ada jimat. Ini nih menurut pandangan dia bahwa jimat ini untuk perlindungan kamu supaya tidak kecelakaan naik motor. Bersih menurut pandangan keluarga Ko Eco. Silakan aja menurut pandangan dia. Tetapi Ko Eco sebagai anak Tuhan sudah tahu bahwa Eco harus mengandalkan Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain. Nggak boleh ada berhala yang lain. Nggak boleh ada Ko Eco mengandalkan apa? Kepada hal lain selain Tuhan. Nah itu teman-teman. Dan Ko Eco apakah setan nih? Bilang nih setan nih nggak boleh gitu. Nggak juga. Ada perintah juga Tuhan. Hormati orang tuamu, dan Ko Eco menolaknya secara halus. Secara apa? Tetap menolak secara dengan hormat, menolaknya kepada orang tua. Oh gitu, mohon maaf gitu. Cungcen, kalau di rumah panggilnya Cungcen. Jadi Cungcen nggak usah pakai beginian. Tapi tenang kan, intinya kan dalam perlindungan kan. Nah, Cungcen sekarang udah percaya sama Tuhan Yesus. Jadi yang melindungi Cungcen cukup Tuhan Yesus aja kok. Tenang aja po. Pokoknya Cungcen sudah ada yang melindungi. Dan dibuktikan dari waktu-waktu nggak cuma dalam perlindungan doang, tapi dari perubahan sikap. Sehingga suatu waktu mereka sakit pun mereka waktu belum secara KTP ya lah, belum Kristen. Tapi mereka bisa misalkan doain gue dong. Nah, keren kan teman-teman? Maksudnya yuk menghadapi tuntutan itu bagaimana kita menyikapinya. Yaitu tadi poin 1, poin 2. Tidak melanggar firman Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan rencana yang unik dari Tuhan. Nah, ini baru poin 1 tuh kalau contoh yang tadi ya. Nah, contoh yang lain apa? Kalau sesuai dengan rencana yang unik dari Tuhan untuk pribadi Ko Eco adalah gini. Waktu sekolah ya udah SD, SMP, SMA umumnya sama. Nah, pas kuliah ini jujur pekerjaan dari orang tua Ko Eco untuk Ko Eco semuanya seperti ini. Antara jadi arsitek, jadi kuliah arsitek, atau nggak gini, nggak usah kuliah, atau nggak kuliah bisnis, pokoknya intinya gini, antara jadi arsitek atau jadi waktu itu adalah jaga toko emas, nerusin usaha keluarga. Nggak tahu kenapa di hati Ko Eco seperti tidak suka dengan pekerjaan seperti itu. Memang tidak tercipta seperti itu, merasa tidak tercipta seperti itu. Udah pernah jaga toko emas, nggak suka. Ngelihat orang arsitek mungkin belum pernah ngerasain, tapi dengan cari tahu cara kerjanya, kayaknya enggak juga. Seperti itu. Nah, ini caranya gimana? Negosiasi. Maksudnya negosiasi sama orang tua. Oh ya udah, ini saya nggak suka. Boleh nggak? Ko Eco kasih tahu. Saya sukanya musik.
kuliah di Institut Musik Indonesia. Dikatain nggak dikatain sama orang tua Koeco. Mau jadi musik, gitaris gembel tuh kayak di jalanan. Padahal nggak juga. Tapi kan itu menurut pandangan orang tua. Ya sudah, nggak apa-apa, kita coba negosiasi sama orang tua, kasih tahu yang terbaiknya rencana unik dalam hidup kita. Nah, jujur waktu Koeco nentuin kuliah memang belum di dalam Tuhan. Akhirnya ambil kuliah IT. Kenapa ambil kuliah IT? Ya karena mikir bisa main game. Jadi kayak win-win solution. Nih IT deh. Orang tua bilang, oh IT komputer kayaknya bagus. Ya udah, kalau nggak arsitek, kalau tidak jaga toko emas, ya udah oke. Orang tua tuh yang sebenarnya tuh pengen yang terbaik buat kita. Tetapi mungkin dia nggak tahu si anak ini diciptakan oleh Tuhan jadi apa. Ya udah, kita sama-sama saling cari win-win solution ya. Negosiasi gimana yang terbaik dengan orang tua kita. Akhirnya kuliah IT. Orang tua mikir, udah bagus lah komputer. Koeco juga berpikir kirain main game dan masa depannya oke untuk kerjaan komputer. Koeco kuliah IT. Ternyata Koeco pusing. Istilahnya jadi kayak programmer begitu. Dan akhirnya sepanjang perjalanan kuliah, puji Tuhan lewat teman-teman kuliah, Koeco ya Tuhan pakai teman-teman kuliah untuk Koeco akhirnya bisa bertobat melalui retret karena Tuhan pakai teman-teman tersebut. Nah, mulai dari situ Koeco mulai cari tahu tujuan hidup Koeco itu apa. Dan Koeco dapetin banget itu adalah dalam hal tentang yang namanya pendidikan. Nah, pendidikan itu seperti apakah maksudnya? Maksudnya gini, makanya Koeco waktu itu ya sempat ngajar les, lalu sempat jadi kerja di restoran, lalu makin lama cari dunia training. Nah, bahkan terakhir kerja di bukan terakhir ya, sekarang kan sudah berusaha, udah jadi IO. Sebelum dari usaha, Koeco bekerja di perusahaan training. Nah itu mendidik itu lewat training, dan itu Koeco seneng banget. Bahkan orang tua Koeco yang dulu, lu kerja apa? Kan perusahaan Koko tuh bergerak di bidang outbound bahasanya. Outbound, orang tua bilang osborn gitu. Tapi sampai terakhir mereka ada yang pergi ke tempat kerja waktu lagi outbound, lihat soalnya gini, lu kerja ngapain sih? Ngajak orang main. Dia bilang, lu jangan bohongin gue lu. Masa mana ada orang bayar demi diajak main? Loh, memang itu kenyataannya. Dan orang tua sampai ngecek gitu ke tempat kerja waktu lagi outbound dan melihat, oh iya benar. Dan akhirnya orang tua waktu itu bisa sampai di satu titik bisa ngomong ke teman-temannya, iya cucu wo, dia bilang cucu wo kerjanya osborn. Dia ngomongnya seperti itu. Walaupun jelasinnya dengan bahasa mereka, ya udah nggak apa-apa. Tapi Koeco bersyukur, maksudnya bisa melewati tuntutan dari orang tua dalam hal itu. Nah itu teman-teman. Jadi ada tuntutan datang. Ya ayat firman Tuhan tadi itu apa ya? Mungkin nggak kata-katanya tidak harafiah tentang tuntutan, tetapi menjadi pedoman kita untuk menyikapi tuntutan itu datang ke hidup kita. Ayat firman Tuhan tadi, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan keputusan, kita mau taat nggak melakukannya. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, termasuk pandangan Koeco. Bisa jadi pandangan Koeco yang Koeco anggap benar bersih, bisa jadi salah. Makanya yang penting adalah tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Puji Tuhan kalau keluarga teman-teman, papa mama mungkin sudah di dalam Tuhan. Puji Tuhan, bisa doa sama-sama, tanya Tuhan, bisa dikonfirmasi, itu lebih enak. Karena Koeco apa? Masalah kehidupan waktu orang tua belum bertobat, Koeco kebanyakan apa? Konsultasi ya sama kakak-kakak rohani. Ya saya mau tanya siapa? Dia waktu masih baru bertobat, aduh dengar suara Tuhan bingung nih seperti apa ya. Ya akhirnya cari sumber yang tepat. Lewat siapa? Lewat komunitas rohani. Nah seperti itu teman-teman. Dan ayat yang ketiga tadi, ayat 1, ayat 2, ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ini adalah masuk ke poin yang ketiga, karena itu lebih ke arah waktu kita menjalankannya, ya, menjalankan tuntutan tersebut. Apakah kita udah saring tuh 1, 2, dan akhirnya kita memilih untuk menjalankannya atau tidak. Waktu kita memilih untuk menjalankannya, poin yang ketiga adalah ini teman-teman, lakukan yang terbaik. Ya kok bahasanya umum banget lah, mainstream. Iya oke, lakukan yang terbaik intinya gini, nikmatin. Lakukan dengan bersukacita, jangan berduka cita. Dan juga dengan segenap hati, pikiran, kekuatan yang terbaik. Contoh gini, orang tua bilang, paling simpel nih anak-anak sekolah yang benar, orang tua bilang seperti itu. Padahal kita bisa dapat nilai 9, tapi kita yang penting kan standar kelulusan 7, ya udahlah 7,5. Kalau kita bisa berikan yang terbaik, apa salahnya? Siapa tahu nanti itu menjadi persyaratan waktu kita mau masuk kerja. Lo masuk kerja dilihat loh,
kok nilainya kayak pas-pasan naiknya, nggak keterima. Akhirnya kita nggak keterima di perusahaan yang kita benar-benar impikan. Salah siapa? Mau salah Tuhan? Ya enggak. Itu adalah apa yang kita sudah tabur dulu, istilahnya udahlah standar, santai-santai aja. Akhirnya kita menuai itu. Nah itu maksud teman-teman. Orang tua sudah kasih tuntutan, waktu itu yang kita lakukan nih. Kalau kita, yaudah bener nih, sesuai firman Tuhan, sesuai dengan rencana unik dalam hidup kita, oke deh, lakukanlah dengan yang terbaik. Gitu. Lakukan yang terbaik apa? Nikmatin, sukacita ngelakuinnya, dan juga segenap pokoknya segenap semua, segenap hati, pikiran, kekuatan, jiwa, lakukan itu yang terbaik seperti untuk Tuhan. Nah nanti akhirnya tuntutan itu malah berbuah jadi apa? Berbuah jadi penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Itu teman-teman. Kita nggak merasa itu sebagai beban, tapi justru tuntutan itu berasa seperti seperti nasihat yang sangat berharga buat hidup kita. Itu pilihan teman-teman, mau pilihan. Tapi bagaimana sih sikap anak Tuhan untuk menyikapi tuntutan? Ya tadi Ko Eco bilang, poin 1, poin 2, dan poin 3. Yes. Teman-teman, sekali lagi Ko Eco mau mengulangi lagi firman Tuhannya dan juga 3 poin tadi supaya itu bisa benar-benar merema di kehidupan kita bersama ya. Jadi Amsal pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Poin-poin dari Ko Eco untuk bagaimana sikap anak Tuhan dalam menghadapi tuntutan. Yuk kita uji itu. 1, pastikan itu sesuai perintah Tuhan atau tidak melanggar firman Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan rencana yang unik dari Tuhan untuk pribadi kita. Oke, dan yang ketiga adalah kalau udah kita memilih untuk melakukan tuntutan tersebut, yuk kita lakukan dengan yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Kita bisa menikmatinya, melakukan dengan sukacita dan juga dengan segenap hati, pikiran, jiwa, kekuatan, kita lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Yes, teman-teman. Dan Ko Eco rindu untuk kita hari ini juga berdoa bersama. Ko Eco akan berdoa buat teman-teman mengenai tuntutan. Jadi teman-teman, yuk kalau teman-teman sampai lupa poin-poinnya, intinya gini. Mari kita menanggapi tuntutan tersebut adalah kita ikutin tuntutan yang sesuai tuntunan Tuhan. Itu bahasa kalau dirangkumnya. Jadi menyikapi tuntutan, ya kita ikuti tuntutan yang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Oke, yuk mari kita berdoa bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau beri hari ini. Kami bisa beribadah online Tuhan Yesus. Tetap firman Tuhan bisa disampaikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang kalau kami lakukan itu akan berbuah sangat luar biasa di kehidupan kami dan berdampak bagi banyak orang. Tuhan tolong kalau teman-teman saat ini yang sedang mengalami banyak tuntutan dalam hidupnya, sehingga mereka berasa pressure, tertekan dalam hidupnya. Tuhan tolong, karena Engkau tidak memberikan roh ketakutan, tapi Kau memberikan roh kekuatan Tuhan, untuk kami bisa menghadapinya, menjalaninya, bukan menjadi lawan bagi orang-orang yang menuntut kami, enggak. Tapi kami melihat tuntutan apa yang sesuai dengan rencana-Mu untuk kami bisa lakukan. Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau yang menuntun setiap kami ya Tuhan, supaya setiap kami Tuhan bisa sungguh-sungguh Tuhan menyikapi tuntutan dengan sikap yang terbaik sesuai sebagaimana Engkau mau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, sukacita dalam setiap hati Tuhan Yesus. Waktu mereka mungkin merasa sedih, dituntut Tuhan, tapi hamba berdoa, Roh Kudus yang bukakan apa yang harus setiap kami lakukan Tuhan Yesus. Setiap teman-teman harus lakukan. Tuhan Yesus yang tolong Tuhan. Dan Kau yang akan bukakan bagaimana kami harus melangkah, bagaimana kami harus mengambil suatu keputusan dari setiap tuntutan demi tuntutan. Dan biar kami berdoa, biar apapun yang kami lakukan, kami serahkan kepada Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang baik dan sangat baik Tuhan. Waktu kami melakukan sesuai dengan tuntutan yang memang berasal daripada-Mu, itu adalah yang terbaik bagi kami dan juga akan berdampak bagi banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami di dalam pimpinan, perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang memberkati Tuhan, teman-teman TAC, GMCC, beserta orang-orang lain yang menonton ibadah pada
Hari ini Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami serahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dan sebelum menutup ibadah, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Di rumah masing-masing, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang menjadikan engkau terus naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan ekor. Waktu engkau melakukan perintah Tuhan yang kau dengarkan pada hari ini. Terimalah berkat yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa kita, dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, thank you buat yang nonton video tadi. Jangan lupa subscribe di THC GMCC, dan juga jangan lupa cek konten kita yang lain. Ada podcast, ada ibadah online yang lain mungkin. Ada juga kita akan upload cover-coveran yang lain. Bisa dicek di channel kita. Bye-bye.